Shalom teman-teman terkasih dalam Tuhan. Hari ini, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk merenungkan sebuah kisah yang luar biasa dari Injil. Lukas pasal 17, ayat 11 sampai 19. Ini adalah kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Coba kita bayangkan sejenak, ada 10 orang yang hidupnya terbuang, terisolasi karena penyakit mereka. Mereka tidak bisa berkumpul dengan keluarga, tidak bisa beribadah di bait Allah, dan harus menjaga jarak dari semua orang. Hidup mereka penuh dengan keputusasaan. Lalu, suatu hari, mereka melihat Yesus lewat. Dengan sisa-sisa harapan yang mereka miliki, mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus mendengar mereka. Dia tidak langsung menyentuh atau melakukan mukjizat di tempat. Sebaliknya, dia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Perintah ini unik, karena ini adalah sebuah ujian iman. Mereka harus percaya dan taat terlebih dahulu. Bahkan, sebelum mereka melihat kesembuhan itu terjadi. Dan luar biasanya, di tengah perjalanan, mereka semua menjadi tahir. Mereka sembuh total. Bayangkan sukacita yang meledak-ledak di hati mereka. Akhirnya, mereka bebas. Mereka bisa kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat. 9 dari mereka mungkin langsung berlari pulang, merayakan kebebasan baru mereka. Tentu saja, itu adalah reaksi yang sangat manusiawi dan bisa kita pahami. Tetapi, ada satu orang yang berbeda. Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang Samaria. Orang yang dianggap asing pada masa itu. Ketika dia sadar bahwa dia telah sembuh, dia tidak langsung melanjutkan perjalanannya. Dia berhenti, berbalik, dan kembali kepada Yesus. Dia tersungkur di depan kaki Yesus, memuliakan Allah dengan suara nyaring, dan mengucap syukur. Disinilah inti renungan kita. Yesus kemudian bertanya sebuah pertanyaan yang menusuk hati. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Dari 10 orang yang menerima berkat yang sama, hanya 1 yang kembali untuk berterima kasih. Kisah ini menjadi cermin bagi kita. Seberapa sering kita menerima berkat Tuhan dalam hidup kita? Kesehatan, keluarga, pekerjaan, napas kehidupan setiap pagi, itu semua adalah anugerah. Pertanyaannya adalah, apakah kita seperti 9 orang yang lain yang menerima berkat lalu berlalu begitu saja? Atau apakah kita seperti orang Samaria itu yang memiliki hati yang tahu berterima kasih? Mengucap syukur bukan hanya sekadar sopan santun kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah sebuah pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal darinya. Itu adalah tanda iman yang mendalam dan hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Orang Samaria itu tidak hanya menerima kesembuhan fisik, tetapi dia juga menerima keselamatan kekal karena imannya yang diekspresikan lewat ucapan syukur. Yesus berkata kepadanya, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk berhenti dari kesibukan kita. Lihatlah sekeliling kita dan sadari betapa banyak berkat yang telah Tuhan berikan. Jangan biarkan berkat itu menjadi hal yang biasa. Mari kita kembangkan hati yang senantiasa bersyukur. Seperti orang Samaria itu, mari kita kembali kepada Yesus, tersungkur di kakinya, dan memuliakan namanya. Karena hati yang bersyukur adalah hati yang diselamatkan. Terima kasih sudah menemani saya dalam renungan singkat ini. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini, dan subscribe ke channel ini, agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.